Ujian praktik Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 SMP Katolik Santa Maria Kediri. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mikael Juswitirawan dari kelas 9D nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemindahan ibu kota negara. Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nama dari ibu kota negara baru tersebut adalah Nusantara. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Yang pertama, populasi penduduk di Pulau Jawa terlalu padat. Lebih dari 50% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di Pulau Kalimantan hanya sebesar 6,1%. Dengan pemindahan ibu kota negara, diharapkan populasi penduduk di Indonesia dapat menjadi lebih merata dan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Alasan yang kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau produk domestik bruto sangat mendominasi, sementara pulau lain jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB sebesar 59%, sedangkan di Kalimantan kontribusi ekonominya hanya sebesar 8,05%. Kemudian alasan lain dari pemindahan IKN adalah ketersediaan air bersih. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air bersih yang cukup parah. Kondisi paling buruk berada di daerah Jabodetabek dan Jawa Timur. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan airnya masih sehat, yakni di wilayah Gunung Salak hingga Ujung Kulon. Alasan yang berikutnya adalah konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa sangat mendominasi, bahkan mencapai 5 kali lipat dari Kalimantan. Selain itu, pertumbuhan urbanisasi di Pulau Jawa sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek punjur. Hal ini membuat Jakarta menjadi kota terpadat ke-9 di dunia pada tahun 2017. Ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta juga menjadi alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Wilayah Jakarta rawan banjir, tanah turun, dan muka air laut naik, dan kualitas air sungai tercemar berat. Sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan. Ideal kota besar minimum 50 tahunan. Wilayah Jakarta juga terancam oleh aktivitas gunung berapi dan potensi gempa bumi tsunami. Selain itu, tanah turun mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2017. Alasan yang selanjutnya adalah lokasi IKN Nusantara dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia dan memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa di lokasi pembangunan ibu kota baru nanti, pemerintah memiliki 180.000 hektar lahan. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam membangun tanpa terlalu direpotkan dengan urusan pembebasan tanah. Meskipun ada banyak alasan yang mendukung pemindahan IKN ke Nusantara, ini bukan berarti pemindahan IKN akan berjalan dengan lancar dan mulus tanpa ada risiko. Pemindahan IKN dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, kerusakan lingkungan, dan satwa langka di sana seperti orang utan dan bekantan akan terancam kehilangan habitat dan dapat mengakibatkan kepunahan. Pemerintah harus meminimalisir penggunaan energi dan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dan dapat menyebabkan pemanasan global supaya risiko terjadinya kebakaran hutan berkurang. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab melindungi satwa langka di sana supaya tidak punah. Pemerintah dapat menyiapkan hutan lindung agar hewan-hewan tersebut tidak kehilangan habitatnya. Kemudian, lunturnya kebudayaan lokal di Kalimantan perlu dikhawatirkan karena masih banyak masyarakat feodal di Kalimantan yang masih mempertahankan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Contohnya adalah suku Dayak. Dan yang juga perlu dikhawatirkan adalah masyarakat-masyarakat feodal tersebut tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan pembangunan di IKN Nusantara, sehingga malah dapat menimbulkan munculnya pemukiman-pemukiman kumuh di sekitar daerah ibu kota baru. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara juga mengkhawatirkan karena bisa jadi pemerintah malah melupakan dan meninggalkan Jakarta. Meskipun ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, bukan berarti Jakarta dapat dilupakan begitu saja. Sebaliknya, permasalahan-permasalahan di kota Jakarta saat ini juga harus segera ditangani, seperti banjir, macet, krisis air bersih, dan sebagainya, supaya perekonomian Jakarta juga tetap maju dan dapat menjadi kota yang lebih baik dan lebih nyaman untuk ditinggali. Jadi tanggapan saya adalah saya setuju dengan kebijakan pemerintah melaksanakan pemindahan IKN sebagai upaya untuk meratakan pembangunan. Tetapi hal tersebut juga harus disertai dengan tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi risiko yang mungkin terjadi akibat pemindahan IKN.
Demikian pendapat dan tanggapan saya mengenai pemindahan ibu kota negara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.